Terus di jalan-jalan, nah kita lewat hutan nih kak, lewat hutan di Sian ngomong gini, Ki kita udah lewat hutannya nih gitu. Terus saya bilang kan, ya udah permisi Yan gitu. Nah jalan-jalan, itu tuh carrier berat banget kak, carrier berat banget. Nah posisi spion ini ngadep ke arah carrier kan. Nah pas saya ngerasain berat itu, pas saya lihat spion, nah itu ada kuntilanak duduk. Nah itu dia sambil mainin rambut gini sambil ketawa. Kayak gitu. Saya dengar dulu nih, dengarkan kayak beli kayak gitu kak. Nah si Ian ini juga denger kak. Ki, kata si Ian ngomong kayak gini, Ki kok rame banget gitu kan. Terus saya bilang, jam 12 ini si Ian bangun kan, minta anterin kencing gitu. Ki anterin gua kencing yuk gitu. Ya Ian gitu. Nah pas mau buka tenda ini, nah itu tuh ada cewek, bener-bener cewek. Terus dia tuh mukanya kayak adat Jawa, bener-bener cakep banget. Terus dia pakai selendang hijau, pakai kayak konde gitu, terus ditancep-tancepin. Dia tuh nari, sama pakai gamelan gitu, nari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sherly, Diary Neng Sherly tentunya. Kali ini gue kedatangan narasumber yang pernah cerita di Diary Neng Sherly. Pasti kalian sudah kenal, Bang Rizky. Rizky apa siapa nih? Rizky. Bang Rizky udah lama banget nih gak mampir ke Diary Neng Sherly. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, alhamdulillah nih hari ini Bang Rizky menyempatkan waktu untuk bermain berapa? Jangan tegang dong. Kan udah ini kan, udah cerita ke beberapa channel, wah hebat banget. Sekarang udah ada di beberapa channel dan itu bener-bener epic semuanya. Terutama sama di Bang Umang ya, besok pagi. Waduh, Bang Umang keren dah. Bang Rizky, sekarang mau cerita apa nih, di gunung apa nih? Di Gunung Sindoro. Waduh, ternyata Bang Rizky tuh sering naik gunung dan mempunyai kisah-kisah terus ya? Iya. Aduh, Bang Iki, gue manggilnya Iki aja kali ya, lebih enak. Boleh. Bang Iki, di sana di Gunung Sindoro ya? Iya. Itu ada kejadian apa sih? Tersesat di pasar setan Gunung Sindoro, sama didatengin kayak model dia pakai apa sih namanya, adat Jawa, terus pakai selendang hijau, terus sama kayak konde gitu ditancep-tancepin gitu. Terus sama diiringi lagu sama suara gamelannya gitu. Tersesat. Alhamdulillahnya masih bisa pulang. Iya, masih bisa nyempetin buat cerita di sini. Bener ya Allah. Aduh, udah semakin penasaran sih gue dengan ceritanya. Tersesat dan alhamdulillah bisa pulang. Alhamdulillah banget ya Allah. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tuh gak ketinggalan sama cerita-cerita atau video Neng Sherly selanjutnya. Bang Iki juga punya IG, atau apa tuh Bang Iki IG-nya? @rizky_wytn. Itu yang dulu pernah ke blok ya apa gimana? Iya, hilang kak soalnya. Ya Allah. Hilang lah pokoknya, nggak tahu. Pantesan gue tuh waktu itu nge-DM lu kok Iya. hilang ya kan? Aduh, berarti dari awal lagi nih. Dari awal lagi. Ya, berarti sekarang nih yang pernah dulu nih pernah follow lagi IG-nya. Siapa tahu bisa naik gunung bareng ya kan? Aduh. Soalnya dia pencinta gunung banget nih. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita dengerin aja cerita dari Bang Iki. Oke, Bang Iki, silahkan nih cerita. Ya, jadi kejadian ini tanggal 23 Desember tuh gue kayak ada niatan lah kak buat naik Gunung Sindoro. Gue kontak nih teman gue namanya Sian, Yan ikut gue yuk gitu.
kemana Ki? Naik Gunung Sindoro nih Yan, sekalian nyelesain triple S gitu kan. Nah udah gue kontak, terus akhirnya dia mau kan Kak, mau, ayo Ki kapan gitu, besok Yan berangkat yuk gitu. Nah udah tuh udah kelar kontak-kontakan, nah besok di hari hanya tanggal 23 Desember 2020 saya jemput dia dah ke rumahnya gitu. Lu udah rapi belum Yan gitu, udah nih Ki, gue TW ya gitu. Kita OTW tuh dari Depok ke Pamulang tuh kan, jemput rumah dia kan di Pamulang tuh, kita jemput dia. Setelah jemput kita berangkat tuh Kak dari Depok ke Sumedang karena orang tuanya si Ian ini lagi ada di Sumedang kan, jadi kita harus izin dulu kan karena dia baru pertama kali tuh naik gunung tuh Kak gitu. Nah saya berangkat dari Depok itu naik motor ya, di perjalanan aman-aman aja, jalan-jalan. Nah kita mampir dulu nih Kak di rumah si Teteh Hani, dia di Cianjur kan. Saya mampir di rumah dia, ditanya sama orang tuanya lah Kak, mau kemana Ki gitu, saya mau naik Gunung Sindoro gitu kan. Oh sendiri apa berdua gitu, ini berdua sama teman saya si Ian, saya bilang kayak gitu. Terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya ya lama kelamaan kasihkan ngobrol, jadi lupa waktu tuh Kak, menunjukkan pukul 12 malam. Nah saya berangkat kan, saya pamit sama orang tuanya, sama si Haninya juga, Mama Hani, saya izin berangkat ya. Ya udah Ki, hati-hati ya gitu, besok naik gunungnya juga hati-hati gitu, kata dia kayak gitu. Nah saya berangkat nih dari jam 12 dari Cianjur menuju ke Sumedang. Nah di perjalanan itu ya aman-aman aja gitu kan, sepi, cuma berdua, kayak ngobrol doang, kayak ngerokok, terus kadang istirahat gitu. Nah terus selang berapa jam itu, sekitaran jam 3 itu kita di Tugu Sumedang, kayak selamat datang di kota Sumedang gitu kan. Saya berhenti dulu foto-foto sebentar gitu. Selesai foto-foto, saya berangkat lagi nih Kak. Nah di tengah perjalanan ini untuk menuju ke Sumedang ini, jadi tuh ada truk nih, jalan cuma sepetak tuh Kak, jalan kan sepetak gitu kan. Nah truk nyalip, terus di sini ada mobil. Saya dari arah sini mau turunan, nah saya mau ditabrak kan, ya mau nggak mau saya harus nyeburin ke selokan itu kan, daripada saya harus nabrak ini truk kan. Terus akhirnya truk nyalip, ya saya nyeburin ke got itu. Iya berdua, jatuh berdua Kak, jatuh kan gini nyungsep. Terus saya kan yang paling belakang nih, ditanyain kan sama si Ian, Ki lu kenapa gitu? Nggak apa-apa goyan gitu, lu aman kan gitu. Aman, cuman tangan sama kaki tuh pada besot semua dah Kak, pokoknya udah pada merah semua kan. Terus baju udah pada bercecar darah, terus sarung tangan pada sobek, terus sarung tangan akhirnya dibuang. Berarti lumayan ya itu jatuhnya? Iya Kak, lumayan banget lah Kak. Soalnya ya daripada harus merenggut nyawa kan, mending kayak lecet-lecet aja ya Kak. Gitu. Terus kisaran 15 menit tuh dari kejadian kecelakaan kita berangkat lagi kan ke pom bensin. Nah, di pom bensin ini kita ngeluarin P3K kan buat ngobatin ini kan, saya bersihin dulu gitu kan, dikasih betadin, terus ditutup lagi. Saya masukin lagi, setelah masukin barang-barang tuh kisaran jam 4 si Ian ngomong kayak gini, nanti kita bakal lewat hutan yang kalau malam ini jarang orang pada berani lewat, kata si Ian gini ya. Yang bener lu Yan gitu. Iya Ki, nggak apa-apa kan Ki gitu. Iya nggak apa-apa, selalu aja gitu. Selagi niat kita baik, insya Allah lah nggak bakal kejadian apa-apa gitu kan. Nah berangkatlah kita kayak mau menuju subuh lah, sekitaran jam 4 atau setengah 5 kan kita berangkat tuh dari pom bensin. Ya di sepanjang perjalanan itu ya ngerasain ini kaki sakit Kak, kaki sakit, tangan sakit gitu kan. Kadang juga gitu ditanyain sama si iya lu kenapa Ki gitu, perih banget ya, soalnya kan suhu dingin ketemu koreng itu masih basah kan Kak, sakit perih banget Kak. Terus di jalan-jalan, nah kita lewat hutan nih Kak, di Sian ngomong gini, Ki kita udah lewat hutannya nih gitu. Terus saya bilang kan, ya udah permisi Yan gitu. Nah jalan itu tuh carrier berat banget Kak, carrier berat banget. Nah posisi spion ini ngadep ke arah carrier kan. Nah pas saya ngerasain berat itu, pas saya lihat spion, nah itu ada kuntilanak duduk. Nah itu dia sambil mainin rambut gini sambil ketawa. Kayak gitu. Dia ketawa-tawa. Terus si Ian ngomong kayak gini, lu ngapa Ki gitu? Nggak apa-apa Yan gitu. Lu ngeliat apaan gitu? Nggak lihat apa-apaan gitu. Udah jalan gitu. Nanti setelah keluar dari hutan ini atau ada orang-orang rumah gitulah, ada rumah gitu, nanti gue bakal cerita gitu. Jalan, saya masih ngeliatin spion kan, masih kadang ngelirik gitu kan, ngeliat spion masih ada, tapi kayak ya udahlah bodo amat gitu kan. Tapi emang benar-benar wangi banget, kayak wangi bunga gitu lah. Terus berat banget emang carrier, ngerasa berat, beda banget kan. Si Ian apa yang ngomong kan, carrier yang berat-berat kan di depan Ki, kok bisa berat carrier lu? Udah nanti gue ceritain gitu kan. Nah pas keluar dari hutan itu
selang berapa lama, 15 menit lah lewat hutan itu, kayak masih ada rumah lah, sebiji, 2 biji gitu kan Kak, jarang soalnya rumah di sana. Terus pas sudah keluar dari hutan, si Ian ngomong gini, lu ngapa kayak gitu? Nggak apa-apa udah, ntar aja ceritanya gitu kan. Nah sampailah tuh di rumahnya neneknya si Ian tuh, kisaran ya subuh lah, mau jam setengah enam jam 5. Kita makan dulu tuh kayak makanan khas Sumedang itu, apa lupa namanya. Terus makan itu ditanya kan sama ibu-ibunya, Mas kaki sama tangannya kenapa gitu kan. Iya Bu, tadi saya habis kecelakaan di sana gitu, ada truk, saya jelasin semua kan. Saya jelasin, wah untungnya nggak apa-apa ya Mas ya gitu. Terus saya bilang, iya alhamdulillah Bu, nggak apa-apa gitu. Itu bawa tas mau ngapain Mas gitu kan. Saya mau naik gunung Sindoro gitu. Oh mau naik Sindoro, iya gitu. Terus akhirnya kita dari warung itu kita menuju ke rumah neneknya untuk istirahat kan. Terus habis itu bersih-bersih, terus kita sholat subuh. Habis sholat subuh tuh saya tiduran. Terus mantan saya nih nge-WA. Mantan apa cewek? mantan saya nge-WA kan. Ki udah sampai gitu, udah nih gitu. Terus saya bilang kan, lu semalam mimpi apaan gitu. Saya tanyain ke dia kan, gak mimpi apa-apaan Ki gitu. Terus saya pap kan tuh, pap lagi ya pokoknya badan abis dah pokoknya. Saya pap, terus dia kayak sedih gitu kan, kayak emot nangis 2 biji lah tuh. Emot nangis. Enggak, dua. Terus dikirim emot nangis sama dia. Terus ditanya gimana keadaannya gitu. Alhamdulillah nggak apa-apa. Terus saya jelasin juga ke dia kan. Selesai itu saya istirahat lah, tidur itu bangun jam 3 sore kan, karena emang capek banget, terus juga habis kecelakaan juga. Setelah istirahat saya keliling-keliling dulu tuh Sumedang kan, kayak muter-muter jalan-jalan. Nah pas maghribnya itu di tanggal 24 Desember itu saya berangkat tuh buat ke rumah mamanya, itu kan rumah neneknya. Nah ke rumah mamanya saya berangkat. Nah sampai rumah mamanya ini ditanya kan sama dia, saya bilang kan assalamualaikum gitu, waalaikumsalam. Wah si Ian gitu kan. Terus akhirnya si Ian sama emaknya peluk-pelukan gitu, salim-saliman. Terus saya dibikinin kopi sama dia. Terus juga ditanya juga sama dia, emang mau kemana Mas gitu. Saya mau ke Sindoro gitu. Saya mau ke sini minta izin buat naik gunung gitu. Ibu sama bapak ngerestuin gak anaknya buat naik gunung gitu. Terus saya jelasin juga, terus kalau emang ada apa-apa saya bakal tanggung jawab kok gitu. Saya bilang kayak gitu kan. Oh iya nggak apa-apa gitu. Terus juga buat nambah si Ian pengalaman juga buat naik gunung gitu kan. Terus setelah itu ngobrol-ngobrol, terus makan, habis itu istirahat. Nah keesokan harinya di tanggal 25 Desember 2020 saya berangkat nih Kak dari Sumedang itu ke Cilacap. Karena orang tua saya di sana juga tuh lagi pulang. Saya berangkat nih di hari Jumat tuh berangkat. Nah sampai Ciamis ini kisaran jam 12 lah itu kan, menunjukkan mau sholat Jumat kan. Sholat Jumat, terus saya bilang sama Ian, sholat Jumat dulu yuk gitu. Yaudah yuk Ki gitu. Saya parkirin motor, terus naruh barang juga, diliatin orang banyak kan. Ya mungkin kiranya nih ngapain bawa carrier kan gitu. Terus saya sholat Jumat. Nah lucunya ini sholat Jumat tuh khutbahnya pakai bahasa Sunda Kak. Saya kan nggak tahu apa-apaan kan. Ya udah saya juga ngerungung aja kayak gini kan. Ngerungung dengerin ya ngomong apaan ya, orang mah kan ngomong bahasa Indonesia atau ya ngerti lah gitu. Jadi nggak ngerti sama sekali Kak gitu kan. Akhirnya ngerunduk-ngerunduk. Terus berapa lama udah kelar tuh sholat. Habis itu kita ngelanjutin lagi tuh kisaran jam 1:30-2an berangkat dari Ciamis menuju ke Cilacap. Di perjalanan ya di Tugu yang perbatasan tuh Siliwangi adalah rakyat Jawa Barat ada Siliwangi, berhenti di situ pakai jas hujan Kak, karena emang hujan keadaannya kan. Saya pakai jas hujan, kelar pakai jas hujan berangkat lagi kan. Sampai di Cilacap itu kisaran jam 5. Nah sampai Cilacap ini ditanya kan sama saudara-saudara pada mau kemana gitu. Terus melotot ini juga nggak kayak biasanya gitu Kak, kayak gitu mau naik Gunung Sindoro, saya bilang kayak gitu kan. Ngeliatnya juga udah nggak enak kan. Nah dari situ ditanya sama dia, setelah ditanya saya bilang kan mau naik Sindoro gitu. Sama siapa? Berdua. Iya berdua Ki. Terus setelah udah ditanya-tanya tuh disiapin kopi terus sama makan, terus kita istirahat tuh. Terus selesai ditanya-tanya sama dia, dibikinin kopi, terus dibikin makanan juga, kita ya nyicipin lah hidangan sana gitu. Selesai itu kita istirahat tuh Kak, istirahat. Nah tanggal 26 Desember 2020 ini saya berangkat tuh Kak dari Cilacap ke Yogyakarta. Saya berangkat naik motor, terus pamit juga sama orang tua, sama saudara-saudara juga gitu. Terus dititipin pesan, hati-hati naik gunungnya besok ya gitu. Oh iya, saya bilang kayak gitu kan. Terus saya pamit sama dia, saya berangkat lah tuh pagi lah kisaran jam 6 atau jam 7.
Saya berangkat sampai Yogyakarta itu ya aman-aman aja Kak. Terus di perjalanan juga saya minum kayak dawet gitu kan. Siang-siang kan tengah hari bolong kan saya minum, wah enak banget nih. Terus, iya, saya bilang sama si Ian juga, Yan gimana, enak gak? Itu enak Ki gitu, 5.000 udah banyak banget ini Ki, gue nambah lagi boleh nggak gitu? Boleh Yan, udah ambil aja gitu kan. Saya bilang gitu, nanti saya bayar, saya bilang kayak gitu kan. Terus selesai minum, saya berangkat kan tuh, berangkat sampai Yogyakarta itu ya kisaran jam 3-an. Karena emang si Ian lama banget tuh kayak nyicipin itu es dawet kan. Saya sampai Yogyakarta itu bersih-bersih segala macam. Terus maghrib ini saya bilang sama Ian kan, Ian ikut gue yuk gitu, kemana Ki, ke Alfamart atau Indomaret gitu, buat apaan gitu, mau beli logistik buat besok kita di perjalanan gitu, perjalanan di gunung gitu. Oh yaudah yuk Ki, terus berangkat tuh, kita naik motor. Nah kita kayak beli aqua, terus beli kayak kopi-kopian atau segala macam sama mie gitu. Selesai itu saya ke kasir tuh Kak, ke kasir saya bayar. Nah ada sisaan gope nih Kak, gope sama struknya saya kantongin. Nah selesai itu saya pulang kan. Terus sampai rumah itu kita kayak ngobrol-ngobrol lah, gimana Ki persiapan besok Ki, udah lengkap semua belum? Udah ya, alhamdulillah gitu. Terus kisaran jam 10 itu kita istirahat tuh Kak, istirahat. Terus saya bilang sama Ian pasang alarm ya Ki gitu. Jam berapa Ki? Subuh lah, kita selesai sholat subuh kita langsung berangkat lah, atau kita jalan-jalan dulu, saya bilang kayak gitu kan. Nah udah itu saya istirahat, terus istirahat itu bangun subuh kan, selesai subuh itu kita kayak jalan-jalan dulu lah Ki, kata si Ian, kata kayak gitu. Yaudah yuk jalan-jalan dulu. Terus jalan-jalan dulu, saya kisaran jam 12 itu berangkat tuh Kak, dari Yogyakarta menuju ke Wonosobo Base Camp Sindoro via Kledung. Saya berangkat tuh, di perjalanannya aman-aman aja. Itu tuh di tepatan hari Minggu, kalau nggak salah hari Minggu. Terus sampai Base Camp Kledung itu kisaran jam 2 atau jam 3. Saya di sono langsung kan berhenti kan, langsung ditanya sama tukang ojek gitu, Mas mau naik Sindoro? Iya Mas, saya mau naik Sindoro gitu. Berdua aja? Iya berdua Mas gitu. Terus saya ngurus registrasi, saya lupakan bawa surat kesehatan karena di waktu itu karena pandemi juga kan, itu pendaki benar-benar sepi banget Kak hari itu. Karena PPKM kan, sepi banget ya pokoknya. Terus saya kan bilang sama orang base campnya, Mas saya mau naik gitu, bawa surat kesehatannya. Lupa ketinggalan Mas, saya bilang kayak gitu kan. Oh coba Mas keluar dulu deh, bikin di sebelah base camp Garung itu tuh ada apotik atau ada kayak rumah buat itulah kayak bidan gitu modelnya Kak. Di sana ada tuh sebelah kiri kalau dari sini. Mas-masnya bilang gitu. Ya udah saya berdua sama si Ian ke yang mas-mas tadi bilang tuh kayak di klinik kali ya. Iya kayak model klinik itu. Saya berangkat ke sana ternyata tutup Kak gitu. Terus dititipin pesan juga kata tukang ojeknya, Mas kalau nggak ada di situ tutup, coba Mas ke kota aja, kata mas-mas ojek kayak gitu kan. Terus saya ke kota itu emang bener-bener tutup semua Kak, tutup semua. Terus akhirnya saya balik lagi sama si Ian. Terus saya bilang lah ke pihak base campnya, Mas ini surkes saya nggak ada sama sekali, terus juga pada tutup. Terus mas-masnya bilang, oh iya Mas, Minggu saya lupa Mas gitu, kata dia kayak gitu. Kalau udah tahu tutup mending gak usah nyuruh ke sono kan Kak, jauh-jauhin doang kan. Muter-muter sampai puyeng banget dah nyarinya. Terus selesai itu ada mas-mas datang kan, Mas mau naik gitu, yaudah sini sama saya aja, saya bantu gitu, dibantu sama dia kan. Terus saya dikasih kertas, terus saya bayar, terus saya keluarin semua tuh barang-barang saya, di list-listin apa aja yang dibawa gitu, yang harus dibawa turun, terus dibilangin lagi sama dia nanti sampahnya bawa turun lagi, emang soalnya dihitung kan. Nah selesai itu kisaran jam 3:30 atau jam 4 saya berangkat tuh Kak, saya pesan ojek kan, ayo Yan kita berangkat, ayo Ki gitu. Nah saya pesan ojek, Mas pesan ojek 2 ya Mas gitu. Iya Mas, berapa ojek? 125 gitu, 250 ya? Yaudah ya gitu. Saya tawar 40, sebenarnya nggak mau juga kan Kak. Saya juga sebenarnya pengen ngasih 40, cuman kan mikir juga kan karena dia mata pencariannya dari situ. Terus juga ya terbatas lah kalau di sana gitu kan. Terus saya kasih dia tuh 50, Mas ayo berangkat Mas. Berangkatlah tuh Kak dari base camp Sindoro via Kledung menuju ke pos 1 lah, pos ojek Sindoro. Sampai pos ojek itu kisaran jam 4 atau setengah 5-an lah, 15 menit lah pokoknya Kak dari situ. Nah saya berhenti dulu sama si Ian, Ki ini pos ojek ya? Iya Yan gitu. Terus saya bilang lagi, ayo Ki berangkat gitu. Yaudah Yan berangkat. Saya berdua tuh berangkat tuh Kak. Berangkat, sebelum berangkat juga saya berdoa dulu kan. Saya berdoa, Ian sini berdoa dulu gitu kan, ngerangkul berdua sama Ian. Berdoa dulu, saya doain keselamatan, terus juga doain para pendahulu juga.
Selesai itu saya berangkat nih kak, baru jalan berapa langkah itu langsung hujan kan, karena bulan Desember kan kak, tahu sendiri cuaca lagi ganas-ganasnya ya. Terus abis itu saya ngeluarin kayak jas hujan, ya ini lu pakai jas hujan dulu gitu, pakai jas hujan. Setelah pakai jas hujan jalan-jalan lagi. Nah mau sampai pos 2 nih kak, sampai pos 2 saya ketemu sama pendaki lain kan, ditanya sama dia. Tapi emang benar-benar hari itu emang sepi banget kak. Itu Biasanya emang rame? Biasanya ramai banget kak, di pos ojek itu ramai banget karena emang berhubung mungkin orang yang mau naik gunung di hari itu mikir juga cuaca kan, terus kedua pandemi juga kayak gitu kak. Terus saya ketemu kepaprasan sama pendaki lain, ditanya kan, mas mau naik gitu? Iya mas saya mau naik berdua, iya berdua gitu. Terus saya bilang lagi, mas di atas ada yang naik lagi nggak? Wah enggak mas, kayaknya mas yang terakhir deh gitu kan. Nah selesai nanya-nanya, terus saya bilang kan, yaudah mas saya jalan duluan ya gitu. Oh iya mas hati-hati gitu. Jalan-jalan, nah di sini nih kak kejadiannya. Jadi itu tuh hujan makin gede banget kan. Pokoknya angin gitu, angin kabut. Terus juga jalan jadi aliran air kan, kayak sungai gitu modelannya. Saya jalan berdua sama Ian kayak susah banget gitu kan, nepak juga sakit banget, susah lah pokoknya gitu kan. Terus juga nyari caglagan yang buat naik itu juga susah kan, karena ketimbun sama air gitu kan. Nah selesai itu jalan-jalan, nah pertama saya dengar dulu nih, dengar kan kayak beli kayak gitu kak. Nah si Ian ini juga denger kak, Ki, kata si Ian ngomong kayak gini, Ki kok rame banget gitu kan. Terus saya bilang emang rame gitu. Terus saya nggak mau ngomong kalau itu kita udah masuk pasar setan kan. Saya belum bilang kayak gitu karena saya nggak mau ngejatuhin mentalnya si Ian ini yang baru naik gunung kan gitu. Nah jalan-jalan lagi, tapi emang suaranya itu kayak beli itu terngiang-ngiang di kuping gitu kak, terngiang-ngiang di kuping. Tapi itu benar-benar orangnya itu nggak ada sama sekali kak, cuma hanya suara aja gitu. Terus jalan-jalan lagi, nggak lama dari itu, setelah 15 menit jalan, itu semuanya langsung putih kak, putih bener-bener pure putih. Yang tadinya kakinya bisa nginjek ada tanah lah, area air gitu, semuanya langsung putih bener-bener putih gitu. Nah, kabut apa gimana? Ya nggak tahu itu kabut atau apa, kita nggak tahu juga kan. Nah putih kan, setelah putih itu saya bingung nih kak, mau ngambil jalan yang mana gitu kan, karena putih semua kan. Saya kesana juga bukannya nggak bisa ya, gimana ya, udah buntu lah, otak udah buntu gitu kan kak. Terus jalan, itu jalan saya sekitar 8 sampai 9 jam kak, jalan. Gak nemu jalur sama sekali. Terus akhirnya itu saya berhenti sama Ian berhenti dulu sini gitu kan. Terus si Ian ngomong kita di mana nih Ki gitu. Terus saya berhenti duduk ini, hujan kan, karena hujan. Terus saya ngomong kayak gini, kalau emang ini hari terakhir gue buat naik gunung ya gak apa-apa gitu, gue bakal ikhlas kok kayak gitu. Tapi kalau emang ini bukan hari terakhir gue bakal ngelakuin yang terbaik setelah ini gitu. Terus gue juga berdoa juga kak, gini, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang benar gitu. Saya di sini salah apa gitu. Saya sambil nangis kok di situ kak, sambil nangis sambil sedih lah pokoknya gitu. Karena emang hujan, si Ian juga nggak tahu kan, karena posisi hujan itu Ian nggak tahu. Terus saya bilang, ya Allah kalau emang ini hari terakhir saya nggak apa-apa ikhlas. Terus saya doa lagi, ya Allah tunjukin jalan yang benar gitu, yang sejalur sewajarnya lah gitu. Saya di sini salah apa gitu. Nah setelah udah kelar itu saya nangis kejer. Terus Ian nggak tahu kan kalau saya nangis kan. Saya ngadep ke sini kan, si Ian kan nepok saya, Ki lu ngapa gitu ngapa. Terus setelah itu Ian jalan lagi gitu. Mata saya merah tuh, sama si Ian ditanya, mata lu kok merah Ki gitu. Iya merah. Terus jalan lagi. Udah benar-benar nggak nemu jalur sama sekali, itu udah pasrah banget kak. Itu benar-benar udah pasrah banget. Terus setelah itu kita ada GoPay nih kak, yang bekas kembalian di Indomaret itu, saya keluarin GoPay, saya lemparin, teng, saya bilang gini, nyuwun sewu nggih mbah gitu. Saya bilang gitu. Setelah itu berapa menit kemudian, setelah 5 menit atau 10 menit, itu benar-benar kebuka jalur kak, tes. Itu tuh benar-benar lega banget sama si Ian. Ki kita udah sampai nih gitu. Iya Ian gitu, sampai di pos 3 Ian. Di pos 3 itu ada warung, itu tuh namanya Mbah Kuat kalau nggak salah ya. Mbah Kuat, saya mampir di sana itu, saya sampai situ. Terus saya ganti baju kan, langsung ganti baju. Itu tuh di situ ada cewek, ada cowok, banyak lah pendaki gitu. Walaupun gak banyak tapi ada gitu kan. Terus saya ganti baju, udah nggak mikirin kak kalau itu ada cewek atau apa. Saya ganti baju langsung, udah kepikiran itu banget kan, Setelah itu saya ketemu sama orang Jogja. Saya ditanya-tanya sama orang Jogja, Mas naik berdua? Iya mas. Terus saya bilang lagi kan ke dia,
mas bawa flashlight nggak gitu, nggak bawa mas gitu. Ya udah nanti tendanya hadap-hadapan aja sama saya gitu, biar flashlightnya nanti di tengah buat mas juga kayak gitu kan, biar mas juga nggak kebasahan juga gitu kan. Terus setelah itu saya diriin tenda sama dia, diriin tenda, kelar diriin tenda, terus Ian saya panggil, Ian tenda udah jadi gitu, masukin barang. Setelah itu kita makan dulu sarapan, ya makan kadang juga kayak bikin goreng-goreng gitu Kak, kayak bikin kopi gitu sambil bengong Kak gitu, terus ditepok sama Ian, apa lu Ki gitu, apa gitu. Pokoknya benar-benar kayak naik kemarin itu kayak udah ditandain juga kan, dari awal juga udah ditandain gitu. Nah setelah itu saya makan terus ngopi, ditanyain sama si Ian kan, Ki kita tadi jalan 8-9 jam kok nggak nyampe gitu. Ya saya jelasin dong ke dia, saya ngalihin perhatian lah Kak, nggak mau ngejatuhin mental dia. Si bilang emang jalurnya kayak ginian, posisinya kan juga hujan gitu, bulan Desember. Si bilang kayak gitu kan, berat kan treknya air kan gitu. Iya Ki treknya berat air gitu kan. Terus kita tadi putih kemana gitu kan, nggak kemana-mana ya, orang kabut. Terus saya alihin perhatian kayak gitu Kak, kayak gitu biar dia nggak kepikiran lah, biar saya aja yang apa maksudnya kayak ada beban nih, biar saya aja yang ngadepin gitu kan. Setelah itu istirahat tuh kisaran jam 10, kasihkan ngobrol kan sama dia, ngobrol terus istirahat. Saya juga kayak tidur nggak bisa tidur Kak, masih kepikiran kan. Terus saya main HP, buka-buka galeri kan, nah kisaran jam 1 atau jam 12 ini si Ian bangun kan, minta anterin kencing gitu. Ki anterin gua kencing yuk gitu. Ya Ian gitu. Nah pas mau buka tenda ini, nah itu tuh ada cewek, bener-bener cewek. Terus dia tuh mukanya kayak adat Jawa, bener-bener cakep banget. Terus dia pakai selendang hijau, pakai kayak konde gitu, terus ditancep-tancepin. Dia tuh nari sama pakai gamelan gitu, nari. Pakai selendangnya diginiin juga kan, nari gitu. Terus kayak dilantunin gamelan gitu Kak. Kayak orangnya emang nggak tahu di mana yang mainin gamelan itu, saya cari-cari nggak ada gitu kan. Nah setelah itu saya tutup lagi kan, Ki ditanya sama si Ian, Ki kenapa gitu. Nggak apa-apa Ian gitu. Setelah itu si Ian, saya sebenarnya pengen ngelanjutin itu Kak, saya pengen udah sono ngencing aja, tapi kan saya takut kejadian apa-apa gitu kan. Ya udah saya tahan dulu si Ian. Setelah sejam tuh si Ian, terus saya buka lagi kan. Nah dia langsung bener-bener nengok ke saya, ke tenda saya gini, nengok gitu. Saya langsung tutup gitu, astagfirullahaladzim. Ditanya lagi sama Ian, kenapa Ki? Gak apa-apa Ian, udah. Terus akhirnya selang berapa jam itu si Ian akhirnya ngencing di botol kan. Terus si Ian ngomong, Ki gue ngencing di mana gitu. Yaudah Ian di botol aja. Terus kata lu kan kencing di botol itu kan gak sopan gitu. Udah gak apa-apa buat sementara gitu kan, gak apa-apa. Terus akhirnya saya minum itu bagi dua sama dia buat nenangin diri saya juga, sama diri dia juga kan. Saya minum berdua sama dia. Setelah itu udah Ian lu ngencing aja di botol gitu kan, buat sementara gitu kan. Udah ngencing botol, saya tutup tuh, saya pojokin, udah Ian tidur aja lagi gitu. Nah pas jam 4 ini saya buka lagi, itu tuh makin tambah banyak kan. Tapi mukanya samar-samar. Yang paling jelas ini yang pakai selendang hijau itu. Yang paling jelas itu dia. Nah setelah itu pokoknya mukanya samar-samar semua, terus pada nari-nari gitu kan, Nah yang semua ini yang ramai ini mukanya memang samar, terus yang satu ini yang paling jelas nih. Nah setelah itu saya tutup lagi tuh Kak, terus saya berentung lagi kan, saya di sini salah apa gitu. Dari awal kayak terus saya duduk nih merenung kayak gini, kayak merenung lah, saya di sini salah apa gitu kan. Saya dari awal juga udah ditandain gitu kan, saya dari kecelakaan, terus dari saudara-saudara, terus sama emak tetenya Ani itu kayak ngeliat yang kayak enak banget lah gitu, kayak udah nggak boleh lah naik gunung di bulan itu kayak gitu kan. Saya udah ditandain tuh. Terus setelah itu saya merenung, gue di sini salah apa? Gue kan nggak salah apa-apa. Di sini niat gue baik kok, buat kayak refresh otak, refresh hati juga kan Kak. Kebetulan baru resign kerja kan. Kalau emang gue salah ya maaf gitu kan, atau ngeluarin kata-kata kotor atau apa. Tapi menurut saya di situ saya nggak pernah kayak somprang, ngeluarin kata-kata kotor, nggak pernah Kak. Tapi saya minta maaf aja gitu kan kalau emang saya salah gitu. Nah setelah itu jam demi jam, akhirnya subuh tuh Kak. Subuh itu saya buka tenda, alhamdulillah semuanya langsung hilang semua tuh Kak. Hilang semua, nggak ada apa-apaan. Terus saya bangunin Ian, bangun, summit yuk gitu. Tar aja Ki, mager banget gue. Nah kebetulan pas banget dia mager kan. Saya pengennya tuh sebenarnya summit tuh jam 3 malam Kak. Jam 3 malam, saya pengen summit sama dia. Saya udah kayak dari awal, Ian kita summit jam 3 ya gitu. Saya udah bilang kayak gitu sama dia.
tapi karena ada kejadian itu mending pagi aja deh gitu. Terus akhirnya pagi kayak foto-foto dulu lah, bikin kopi. Saya mau ngopi, terus saya ngopi Kak sama dia, saya bikin dia kopi juga tuh, ngopi. Setelah ngopi itu saya sama orang Jogja nih bilang kan, Mas ayo summit gitu. Terus saya bilang kan, Mas kesiangan nggak? Iya Mas, padahal semalam saya udah bangun, cuma saya diam gitu di tenda sebelah ngomong kayak gitu kan. Terus dalam hati, ini orang diam kenapa gitu kan. Mau bilang kayak, lu semalam Mas denger nggak yang orang main gamelan gitu. Saya pengen ngomong kayak gitu, cuman kayak mental saya tuh udah parah banget lah Kak. Pikiran sama mental tuh udah aur-auran gitu kan. Setelah itu saya summit tuh berempat. Summit sampai puncak Gunung Sindoro itu kisaran jam 12 siang karena emang di perjalanan itu nyantai ya gitu. Kayak dikit-dikit berhenti terus sebat gitu kan. Saya ngimbangin si Ian ini yang pendaki baru ini kan. Nah setelah itu kayak kawah Gunung Sindoro itu pada naik gitu kan, kayak nggak enak gitu di paru-paru. Habis itu saya bilang sama Ian tuh sama rombongan saya, yuk Mas turun yuk gitu. Apa sih namanya, kawahnya udah mulai naik nih, kita turun yuk. Terus kabut juga naik juga. Terus kita jam 12 itu turun. Nah sampai area camp yang tadi ini saya masak-masak lah Kak, kayak ngelonjorin kaki gitu. Tapi sepanjang perjalanan itu benar-benar emang kepikiran sana gitu kan. Ya kadang juga di perjalanan gitu bengong. Nah di perjalanan ini pas mau menuju ke area camp ini saya minta rokok kan sama mas-mas yang orang gitu kan. Mas saya boleh minta rokok nggak? Rokok saya ketinggalan gitu kan. Saya minta, kelar ngerokok ditanyain sama dia, Mas puntungnya mana Mas gitu. Ditanyain gitu kan Kak. Karena emang ketat banget kan, Sindoro via Keledung bagus banget. Kayak ditanyain sama dia, Mas puntung rokoknya dong gitu. Yaudah, oh iya nih Mas ini maaf Mas gitu, karena masih pendek banget kan Kak, udah masih pendek kan nikmat banget kan tuh. Nah setelah itu saya kasih dia, terus saya turun lagi, akhirnya sampai tuh ya saya ngelonjorin kaki kayak masak-masakian, lu lapar nggak gitu. Lapar Ki gue. Terus saya kayak goreng sosis atau kotak nugget, terus saya bikinin kopi lagi. Terus selesai itu saya habisin semua tuh Kak logistik saya di hari itu. Saya habisin, masih sisa banyak banget lah, saya gorengin tuh semua. Terus akhirnya, Yan lu udah kenyang kan? Gue juga udah kenyang nih Yan gitu. Terus abis itu saya sisa yang logistik saya tadi saya goreng semua, saya bagiin tuh ke pendaki yang lain kan. Mas mau nggak nih sosis atau kotak nugget gitu, masih hangat nih Mas gitu. Kebetulan logistik saya habisin gitu kan. Saya udah mau turun nih soalnya gitu kan. Terus dia akhirnya mau. Terus mas-masnya bilang, makasih ya Mas gitu. Iya Mas. Setelah itu saya packing juga hujan ritik-ritik gitu kan, ritik-ritik. Terus saya keluar packing, saya berdoa sama Ian, terus sama si yang orang Jogja ini. Terus saya ketemu nih sama orang Jakarta, namanya si Diastia sama ini. Terus akhirnya rombongan kita berenam tuh, terus jalan lah maghrib tuh kan. Saya bilang sama anak-anak, yuk kita bikin lingkaran dulu, kita berdoa dulu. Ngetrek, karena ngetrek ke malam kan. Saya berangkat tuh maghrib lah, selesai berdoa, saya berangkat turun. Nah yang pas kejadian saya ini, maghrib ya sekisaran mau maghrib lewat kan Kak, maghrib gitu kayak udah gelap gitu kan, udah gelap. Terus maghrib cuma kedengeran jangkrik doang, krik. Nah di belakang ini saya posisinya tuh paling belakang Kak, jadi sweeper kan. Jadi sweeper, saya pengen nyweeperin yang orang Jakarta atau orang Jogja, cuman kan saya nggak enak kan. Oh ya udah saya aja gitu kan. Saya aja. Nah di perjalanan ini yang pas kejadian saya itu kayak emang bener ada orang yang ngikutin gede gitu kan. Tapi kadang saya suka nengok ke kiri, suka nengok ke kanan gitu kan, kayak was-was gitulah Kak, was-was gitu, kayak nggak enak banget di belakang gitu, apaan sih gitu. Tapi di situ posisinya udah bodo amat Kak, udah nggak mikirin apa-apa. Lu mau ngikut gue ya ayo, enggak ya udah gitu kan. Lu mau gangguin gue ya ayo, gue ya enggak ya udah gitu kan. Intinya gue kesini baik kok kayak gitu kan. Jalan-jalan lagi akhirnya sampai pos 2 itu kisaran jam 8 kan, jam 8 malam karena hujan makin gede banget kan Kak, hujan makin gede banget deh. Saya berhenti di situ, terus kayak goreng-goreng lagi kan, terus kebetulan orang Jogja tuh ada tuh masih sisa logistik sama kopi kan. Terus goreng-goreng dulu, Mas kita makan dulu sini ya. Oh iya Mas boleh gitu kan. Terus setelah goreng-goreng terus makan, terus ada orang naik. Saya bilang kan, wah gila nih naik malam-malam kan jam 9 kan. Kita jam 8 jam 9-an. Dia naik ke situ kan, terus saya bilang kan sama dia, Mas mau naik gitu. Iya Mas mau naik, kok ngetrek malam gitu. Iya Mas, soalnya dari tadi kan emang hujan gitu kan, ritik-ritik lah kayak gitu. Nah setelah itu saya bilang sama dia, yuk Yas berangkat yuk, udah kemalaman nih gitu. Terus berangkatlah dari pos 2 itu menuju ke pos ojek. Di perjalanan ya aman-aman aja gitu Kak, aman-aman aja.
karena rombongannya nambah lagi yang di pos 2 itu yang masih ada yang netep gitu kan, nungguin selesai hujan berangkat lagi. Ya panjang perjalanan ya aman-aman aja gitu kan, sampai pos ojek kisaran jam 9 atau setengah 10 lah, setengah 10. Terus saya bilang sama Ian, kita kayaknya naik ojek aja ya gitu, gak usah jalan gitu, kalau jalan kita sampai bawah nih jam berapa gitu, bisa sampai setengah 12-an ya, soalnya trek licin juga kan, batu, hujan, kabut gitu. Naik ojek tuh saya bilang sama mas ojek, mas saya pesan 2 ya gitu. Oh yaudah, tapi cengtri ya mas. Terus kata mas, cengtri apa tuh mas? Gitu. Bonceng bertiga mas, maksud saya kayak gitu. Mas-masnya nggak tahu. Terus saya ketawa di situ berdua sama si Ian, ketawa. Setelah itu saya berangkat menuju turun sampai base camp Keledung itu kisaran jam setengah 11-an. Terus saya packing tuh, ngor-ngorin barang, terus barang dihitung kan, apa aja nih yang ada di sisa kemarin, di list ternyata ada semua. Alhamdulillah kita nggak kena blacklist tuh kak, karena kan yang kalau misalnya yang di list yang awal mau naik itu kalau nggak sama itu dia bisa kena sanksi kayak gitu. Nah setelah itu saya tanya lah ke mas-mas yang base camp, mas saya masuk pasar gitu, mas-masnya diem doang, langsung kabur. Nggak tahu kenapa, mungkin ya dia nggak mau tahu lah, pokoknya nggak pengen saya tahu gitu mungkin kayak gitu. Nah setelah itu saya istirahat, terus kayak ngopi-ngopi, terus akhirnya jam 2 malam itu saya tidur tuh kak, terus bangun pagi, Yan bangun yuk gitu, bangun abis itu yang orang Jogja ini pamit pulang. Sebelum pulang itu kita foto dulu tuh berempat, ada fotonya. Terus setelah foto itu saya berangkat nih, Yan kita ke Jogja lagi, pulang yuk gitu. Nah jalan-jalan nih dari Sindoro via Keledung itu kisaran jam 10 berangkat menuju ke Yogyakarta gitu. Di perjalanan ini ditanya sama si Yan, kita kemarin kenapa ya gitu, ditanya kenapa apanya, santai baik gitu. Saya bilang kayak gitu kan, santai baik nggak apa-apa, ini kita kan bisa pulang nih gitu kan. Bisa pulang gimana maksudnya gitu. Nah saya langsung diem tuh kan kak, saya belum bilang kalau itu kita kenapa-napa di sana gitu kan, belum bilang sama dia. Terus setelah itu sampai Yogyakarta itu kisaran jam 12 atau jam 1, saya kayak bersih-bersih segala macam kan, kelar itu saya bilang sama si Yan besok kita pulang ya ke Jakarta gitu, udah kelar nih perjalanan kita gitu. Terus saya sorenya tuh kayak ngeliling-ngeliling Jogja dulu lah kak, kayak muas-muasin gitu kan, karena di gunung kemarin tuh ngerasain kayak gitu, jadi kayak pikiran sama hati tuh udah nggak kebuang kak gitu, udah nggak karuan kan. Yaudah saya jalan ke Malioboro lah, muter-muter sama si Ian gitu kan. Nah setelah saya jalan-jalan tuh sama si Ian, selesai jalan-jalan tuh jam 12 malam, karena kita kasihkan gitu kan kak, muter-muter, ngopi, ngobrol gitu kan. Terus saya pulang lagi ke rumah, saya istirahat. Nah besoknya saya pulang menuju ke Jakarta. Nah di perjalanan itu saya berangkat dari Jogja itu menuju ke Jakarta itu jam 3 sore atau maghrib. Saya berangkat, di perjalanan itu saya dikawal sama TNI tuh kak, dikawal kan, kayak bis pada nyalip gitu, ditendang sama dia, pada minggir semua lah, enak gitu kan. Di perjalanan enak gitu. Terus saya bilang sama Ian, enak banget ya Ki dikawal. Iyalah kalau naik gunung ginian, kalau boker gitu pasti dikawal sama TNI kan, sama polisi, saya bilang kayak gitu kan. Terus sampai Ciamis itu kisaran jam 9 atau jam 10 lah kak, 3 jam dari Jogja. Terus saya kayak sama Ian istirahat dulu yuk, makan nasi goreng gitu, minum dulu. Terus saya makan tuh sama Ian, selesai makan, berangkat lagi yuk. Bentar Ki, gue lagi ngopi nih, ngabisin sebat gitu. Nah setelah itu saya berangkat tuh dari Ciamis menuju ke Jakarta kan. Berangkat, di perjalanan aman-aman aja, sampai Bandung itu subuh kan. Saya bilang, kita istirahat dulu yuk, sholat subuh dulu yuk, ayo Ki gitu. Nah saya berhenti sholat subuh dulu sama dia, selesai sholat subuh, saya berangkat lagi nih. Saya kontak dulu si Hani nih kan. Kahan, saya udah di Bandung nih, mau mampir gitu kan, mau ngasih oleh-oleh gitu. Oh yaudah Ki, hati-hati ya gitu. Selesai kontak-kontakan, saya berangkat tuh. Berangkat dari Bandung subuh sampai Cianjur itu pagi lah, jam 6 atau setengah 7. Saya sampai sana ditanyain sama emak sama keluarganya, gimana Sindoro, enak nggak gitu. Dia ngomongnya nggak pakai senyum, nggak pakai apa-apaan ya, mukanya sinis aja gitu, kayak nggak enak. Saya bener pengen ngomong nggak enak Mama Hani, saya ngalamin gitu, tapi ada Iana juga gitu kan. Saya nggak ngomong kan, saya bilang aja kayak di bawah have fun lah gitu, kayak enak Mama Hani, enak banget gitu, hujan-hujanan asik kayak bocah kecil dulu, saya bilang kayak gitu kan. Nah selesai kayak ngobrol-ngobrol gitu,
karena emang di puncak itu ada di beton kan, jalannya nggak bisa lewat. Terus ditanya sama Hani, Ki nginep aja ya, istirahat di sini. Ya udah, akhirnya saya nginep. Saya tidur tuh kan Kak, tidur karena emang udah capek banget kan, udah muka udah kayak solar semua kan, pada hitam kan, pada hitam. Setelah itu kisaran jam 2 atau jam 3 saya berangkat tuh Kak, lewat Jonggol karena emang di puncak tutup, saya akhirnya lewat Jonggol. Saya pulang, saya pamit sama orang tuanya, sama si Hani juga, Mama Hani, saya izin pulang ya gitu. Nggak jadi nginep Ki, nanti aja, saya tadi numpang istirahat aja, saya bilang kayak gitu kan. Terus pulang lah, terus sampai Depok itu kisaran jam 7 atau setengah 8 lah. Terus ditanya sama orang tua saya, kayak gini, Ki, kamu kemarin kenapa gitu? Gak apa-apa mak gitu. Terus mama saya cerita gini Kak, jadi pas sholat tahajud itu kisaran subuh itu jam 2 atau jam 3an itu mama bangun karena ada yang nangis gitu. Mama kirain kenapa gitu. Terus setelah ada yang di mimpi itu ada orang nangis, makanya mama sholat tahajud itu ngedoain gitu. Mungkin dari mama saya yang ngedoain itu saya kebuka Kak. Saya yang nangis itu kebetulan sama yang kejadian orang tua saya kayak gitu kan. Orang tua saya dengar ada yang nangis, saya di sini udah nangis kan. Mungkin dari situ kan. Dari situ terus saya bilang kan gini, beneran mak, bener Ki gitu. Terus mama gimana? Di hari itu mama benar-benar khawatir gitu, takut kamu kenapa-napa gitu. Terus akhirnya saya ceritain tuh sama orang tua saya, Kiki masuk pasar setan mak selama 8-9 jam gak nemu jalur sama sekali. Terus abis itu jalan, terus duduk itu Kiki nangis sambil berdoa kalau emang ini hari terakhir. Saya jelasin semua sama dia, saya itu beneran gitu. Terus orang tua saya kayak ngerasa sedih gitulah, kayak nggak nyangka aja gitu ada yang nangis di mimpi. Terus akhirnya sholat tahajud, akhirnya saya bisa keluar dari situ kayak gitu. Nah setelah itu, setelah cerita itu udah kelar cerita, saya kayak udah istirahat dulu sana gitu, ganti baju apa segala macam gitu. Mama udah bikin makanan loh sama kopi gitu. Setelah ganti baju terus saya makan nih sama ngopi kan. Terus si Ian kan ngechat saya, masih penasaran tuh Kak, masih penasaran. Ki, gue masih penasaran Ki sama yang kemarin. Abis itu saya buka semua Kak. Kita nyasar di pasar ini, gini. Terus malam yang belum mau ngencing, lu tahu kan Yan? Tahu Ki gitu. Terus saya jelasin juga ke dia. Terus responnya dia, alhamdulillah ya kita bisa sampai pulang dengan masing-masing. Ya itu Yan, makanya gue kemarin ke rumah orang tua lu juga. Terus kita juga ke Cilacap tuh ke orang tua gue juga. Mungkin dari situ kita bisa keluar dari situlah, kayak nggak terjadi apa-apa. Terus juga kita doa keselamatan juga, terus kita doain para pendahulu juga. Mungkin dari situ kita keluarlah Yan. Saya bilang kayak gitu kan, selalu pikir positif aja Yan. Terus saya bilang gitu. Terus sampai benar-benar sampai sekarang tuh dia nggak nyangka, dan sampai sekarang itu dia udah nggak mau naik gunung lagi Kak. Nggak mau naik gunung lagi. Dia kapok Kak. Terus dari situ saya kayak punya pengalaman yang terburuk lah selama pendakian kayak gitu. Terus juga perjalanan kemarin tuh jadi makna hidup lah gitu. Jadi gitu aja ceritanya. Aduh, ini banyak pelajaran sih yang diambil dari ceritanya Iki ini. Karena yang gue denger itu ya step by step untuk ke gunung itu memang banyak ya. Harus izin, harus ini, harus itu. Jadi alhamdulillahnya di gunung pun kita dijaga gitu. Ya, sama kedua orang tua kita, sama alam juga ya kan. Luar biasa. Aduh, gimana rasanya masuk pasar setan? Sedih banget Kak. Pokoknya sedih kayak aduh, jadi sampai sekarang itu nggak pernah lupa lah. Nggak pernah lupa. Nah, itu kan masuk pasar setan nih. Nah, kan katanya sampai beberapa jam. Setelah itu kita lihat jam, ternyata kita baru jalan sejaman Kak, dari pos 2 ke pos 3. Saya lihat jam. Nah pas masuk pasar itu kita emang benar-benar ngerasa dan ngeliat jam itu 8 jalan sampai 8-9 jam kayak gitu. Jalanannya ya udah situ-situ aja, kayak udah buntu banget dah, mau kemana nih arahnya, tujuannya juga mau kemana gitu, kita udah nggak tahu Kak, udah pasrah banget gitu. Nah itu masih ada suara-suara yang kayak beli gitu? Nggak ada Kak, itu sesuai kayak beli kayak bahasa Jawa lah, kayak tumbas gitu, pakai bahasa halus kayak gitu. Terus setelah itu saya jalan lagi, terus abis itu kan saya berdoa terus ngeluarin duit uang yang gopean yang kembalian dari Indomaret tadi, terus saya lemparin, saya bilang nyuwun sewu nggih Mbah. Setelah itu baru benar-benar keluar. Tuh
beberapa jam itu pasti udah stres banget Iya, ya. kalau aslinya udah stres banget Kak. Iya. Kalau aslinya jalan 8-9 jam kan udah wah hujan, kabut, jalanan trek air kan udah capek banget dah. Tapi itu emang seharusnya itu berapa jam tuh? Ya normalnya ya sejam atau 2 jam tergantung fisik kitanya kayak gitu kan. Tergantung cuaca juga kayak gimana gitu. Itu sampai beberapa jam, Beberapa jam, menguras tenaga, menguras pikiran juga. Pasti pikiran udah aneh-aneh juga sih Udah ya. aneh banget ya. Aduh. Nah itu si Ian itu dia ngalamin gak sih yang lu alamin kayak ngeliat lah atau apa gitu? Dia ngelihat aja enggak sih Kak, ngelihat enggak. Cuman dengar yang di pasar setan tadi yang di tenda itu yang ngeliat orang nari itu saya nggak unjukin Kak, saya nggak unjukin. Karena takutnya ya mentalnya lagi yang kena kayak gitu. Saya tutupin biar saya aja yang ngerasain kayak gitu. Berarti itu kan sekitar jam berapa tuh pertama lu ngeliat si sosok Jam yang nari? 12 atau jam 1-an, sekitaran jam segitu. Dan itu berlanjut sampai jam 4. Subuh sampai subuh. Terakhir itu subuh Kak. Subuh. Dan kan lu masuk nih, ditutup dong. Gue buka tenda. Buka tenda. terus ditutup dong sama lu kan karena Iya. ngeliat sosok itu. Nah pas lu tidur lu ngedenger gak sih Ya kayak denger Kak, kayak latunan gamelan gimana sih orang main kling kling kleng kleng kleng. Jadi pokoknya kayak adat Jawa gitu deh. Tapi nggak tahu itu lagi acara apa, saya juga nggak tahu juga. Kayak gitu Kak. wah, jadi lu tidur sambil dilantungin suara gamelan. Nah temen lu berarti nggak ngedenger dong Nggak ya? denger Kak, nggak denger sama sekali. Hanya di yang pasar setan tadi aja dia denger kayak, Ki, kok ramai banget di sini gitu. Dia denger kayak beli gitu deh modelnya kayak gitu Kak. Tapi sebelumnya udah pernah ke situ, ke gunung itu? Belum Kak, saya juga baru pertama kali, si Ian juga baru pertama kali. Karena berkat dari pengalaman saya di gunung-gunung Jawa Barat, makanya saya berani untuk kesana berdua lah kayak gitu. Emang luar biasa sih ya. Ya. Karena mungkin udah cinta sama gunung jadi gimana ya jiwa merontak banget gitu kan. Aduh ini luar biasa banget dah. Ini pengalaman Bang Iki ini memang cukup menakjubkan ya. Iya. Dengan meminta izin sama kedua orang tua itu wajib ya. Banget Kak, wajib banget. Itu emang yang harus lah, pokoknya wajib banget. Dan mungkin ada pesan-pesan nih untuk teman-teman dari Next Early gimana sih biar kita tuh selamat di gunung gitu. Pesan-pesan gue buat lu yang naik gunung, jangan lupa izin sama orang tua, terus persiapin kayak fisik, mental, terus juga peralatan juga. Terus juga kalau lu di gunung itu jangan ngomong sembarangan, jaga tata krama, terus jangan buang sampah sembarangan. Terus kalau misalnya ada kayak model petilasan atau batu yang ditata-tata, itu jangan diotak-atik lah. Pokoknya tangan, mulut, sama kaki itu tetap jalan tapi sewajarnya gitu, jangan sompral dan segala macam kayak gitu Kak. Memang kalau di gunung itu tempat-tempatnya yang sakral banget sih ya. Iya. Karena kan banyak kayak orang-orang zaman dulu yang Iya. bertapa Betul, ya, Kak. yang Kayak mensucikan gunung itu ya betul, kan. Kak. Dan kita kayak keberuntungan juga sih ngelihat sosok yang sebenarnya mereka nggak mengganggu juga ya Iya, nggak sosok ganggu. itu. Mungkin karena ada acara atau apa gitu, Iya, saya nggak tahu juga. karena kan namanya Gitu. kita mata kita Iya. nggak melihat ke arah situ ya kan. Tapi kebetulan melihat juga sih. Iya, kebetulan hoki. Tapi saya sebenarnya udah nggak usah dah kayak gitu dah. Mendingin biasa aja gitu, kayak orang awam gitu, kayak orang awam aja udah. Karena kalau orang yang begitu tuh kayak nggak ada rasa inian juga yang ada nggak was-was gitu ya. Iya, benar. Jadi mau kemana pun ya udah gitu gitu, santai udah aja. biasa gitu. Kecuali kalau sama orang yang lebih peka ya, apalagi lo kan lebih peka ya. Ya gitu deh. Jadi mau kemana pun tuh pasti ada aja gitu. Apalagi tuh yang ciwi yang duduk di belakang lumayan lama ya ngikutnya ya. Itu lo nggak mintain ongkos ke dia. Aduh, itu ciwi pengen ikut-ikut aja dah. Oke, Bang Iki itu berarti suka banget naik gunung ya. Suka Kak. Suka. Dan untuk teman-teman mungkin yang mau ikut Bang Iki naik gunung, boleh langsung DM nih Bang Iki. Karena yang gue lihat story-nya tuh selalu gunung. Dan itu ya keren-keren banget gitu. Sampai gue tuh sebenarnya pengen banget naik gunung, cuman belum berani. Masih ngeri. Oke Bang Iki, terima kasih udah mau cerita lagi di Diary Next Early. Semoga kalian bisa ambil dari segi positifnya ya, jangan segi negatifnya ya kan. Yaudah, kita ucapin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.